Di sebuah malam yang tampak biasa di Kabupaten Takalar, berdiri sebuah kantor pos kecil yang mulai bersiap menutup aktivitasnya. Tidak ada yang menduga bahwa dalam hitungan menit, tempat yang selama ini hanya mengurus pengiriman paket dan pembagian bantuan sosial akan berubah menjadi lokasi tragedi yang mengguncang satu wilayah. Seorang pegawai yang selama ini tampak biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang tak dikenali. Demi uang BLT ratusan juta rupiah, ia nekat menyerang atasannya sendiri dalam sebuah pengkhianatan yang begitu cepat, begitu brutal, dan meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang yang mendengarnya. Halo semuanya, kembali lagi di The Scoop, channel yang membawakan cerita nyata paling mengejutkan, penuh intrik, dan mengungkap sisi gelap kehidupan yang sering tak kita lihat. Setiap kisah di sini bukan sekadar informasi, tapi refleksi dari realita yang kadang lebih dramatis dari film. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam kisah yang menggemparkan Takalar ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kalian sangat berarti agar The Scoop tetap dapat menghadirkan kisah-kisah terbaik dan paling mendalam untuk kalian semua. Pada malam Jumat tanggal 28 November 2025, suasana kantor pos cabang Takalar tampak seperti hari-hari biasanya menjelang waktu tutup. Mereka baru saja menyelesaikan proses penyaluran bantuan langsung tunai kepada warga. Hari itu melelahkan, namun penuh tanggung jawab. Di ruangan itu, Kepala Kantor Pos, Suwanto Tahir, tengah melakukan tugas terakhirnya, menghitung ulang uang BLT ratusan juta rupiah dan memasukkannya ke dalam brankas. Lampu neon menyinari ruangan dengan cahaya putih yang tajam, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan di dinding. Namun, ada satu figur lain yang masih berada di ruangan, Suprianto Gasing, seorang pegawai kantor pos. Malam itu, tatapannya berbeda. Ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Ada tekanan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia mondar-mandir seperti menunggu sesuatu. Tetapi bukan jam pulang, bukan instruksi kerja. Ia sedang menunggu kesempatan untuk melakukan sesuatu yang kelak menghancurkan seluruh hidupnya. Ketika Suwanto membungkuk untuk memasukkan uang ke brankas, itulah titik di mana segalanya berubah. Tanpa peringatan, tanpa kata-kata, Suprianto mengangkat tabung apar dan menghantam kepala atasannya dari belakang. Suwanto terjatuh, limbung, namun berusaha bangkit. Tetapi serangan itu belum selesai. Suprianto mencabut sebilah badik yang ia bawa, lalu menusuk dan menyabet tubuh atasannya berkali-kali. Ruangan yang awalnya tenang berubah menjadi tempat pengkhianatan mengerikan. Tidak ada pertengkaran sebelumnya. Tidak ada perselisihan besar, hanya keputusan gelap yang lahir dari keputusasaan. Ketika polisi mulai menyelidiki, muncul motif yang mengejutkan. Ternyata Suprianto telah lama terjerat kecanduan judi online. Gajinya sering habis sebelum menyentuh kebutuhan rumah. Ia sempat meminjam uang kepada korban, namun ketika permintaannya tidak lagi dikabulkan, ia merasa terpojok. Uang BLT ratusan juta itu tampak seperti jalan keluar instan. Jalan keluar yang akhirnya menenggelamkannya jauh lebih dalam daripada masalah yang ingin ia selesaikan. Setelah penyerangan, Suprianto kabur dengan membawa ponsel korban. Ia melarikan diri keluar kantor, mencoba menghilang. Namun dalam waktu singkat, polisi telah bergerak. Tim Satreskrim Polres Takalar memeriksa CCTV, meminta keterangan saksi, dan melacak sinyal ponsel. Suprianto tidak memiliki rencana pelarian yang matang. Ia berpindah-pindah lokasi dalam kepanikan. Hingga akhirnya, pada 30 November 2025, polisi menangkapnya tanpa perlawanan. Ia terlihat kehilangan arah, seolah baru menyadari bahwa semua yang ia lakukan tidak menyelesaikan masalah, melainkan menghancurkan seluruh masa depannya. Yang paling mengejutkan adalah temuan dalam olah TKP. Uang BLT yang menjadi target perampokan ternyata masih aman di dalam brankas. Meski diserang secara brutal, Suwanto berhasil menjaga amanah itu hingga detik-detik terakhir tubuhnya mampu bertahan. Fakta ini membuat publik tersentuh. Ini
Bukan hanya kisah tentang kejahatan, tetapi juga tentang dedikasi seorang pegawai negeri yang tetap menjalankan tanggung jawabnya, meski nyawanya terancam. Sementara Supriyanto hanya bisa menunduk ketika polisi mempublikasikan penangkapannya, menyadari bahwa satu keputusan buruk telah menghancurkan segalanya: pekerjaan, keluarga, kebebasan, dan masa depannya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup sering membawa kita ke persimpangan yang gelap. Namun, apa yang kita pilih saat itu menentukan segalanya. Supriyanto memilih jalan yang salah saat berada di titik terendah, dan keputusan itu mengubah hidupnya selamanya. Sementara, Suwanto menunjukkan bahwa tanggung jawab adalah prinsip yang harus dijaga sampai kapanpun. Terima kasih sudah menonton The Scoop. Semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga bahwa satu keputusan buruk bisa menghancurkan masa depan yang telah dibangun bertahun-tahun. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berhati-hati, tetap berpikir jernih, dan tetap bersama kami di The Scoop.